Pandemi membuat kita menghabiskan banyak waktu di depan layar. Kita bahkan berada dalam multi-device ecosystem, di mana kita beraktivitas menggunakan banyak perangkat atau device untuk online yang menyebabkan digital overconsumption. Aktivitas ini juga menyebabkan kelelahan fisik seperti screen fatigue, sakit pinggang, dan kelelahan lain. Selain keluhan fisik, kita juga mengalami kelelahan emosional karena merasa kewalahan dengan tugas yang bertubi-tubi yang dilakukan secara online, kurangnya interaksi nyata dengan orang lain, dan terbatasnya aktivitas fisik di luar ruangan. Dengan aktivitas yang cukup berat secara online, kita juga rentan terpapar dengan pemberitaan di media sosial atau berita-berita yang cenderung negatif. Seseorang bisa mengalami FOMO atau fear of missing out, pubbing, terlalu tergantung dengan gadgetnya, melakukan social comparison atau membandingkan diri, bahkan bisa berujung pada kecemasan atau stres. Selain itu, kondisi pandemi juga menyebabkan batasan antara ruang pekerjaan dan ruang kehidupan pribadi kita menjadi hilang. Jarak atau batas fisik yang tadinya ada ketika berinteraksi secara offline menjadi tidak ada, termasuk dalam interaksi sosial dan pekerjaan. Dengan kondisi tersebut, kita perlu membagi waktu antara aktivitas pekerjaan, aktivitas online kita, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk merawat diri kita sendiri atau self-care. Dalam hal ini, perlu kita ingat bahwa teknologi memang diperlukan untuk mempermudah pekerjaan dan membantu kita dalam berinteraksi, namun di sisi lain juga bisa mengganggu kebahagiaan kita. Kita sering mendengar istilah digital well-being yang kerap dihubungkan dengan tools atau alat yang membantu kita membatasi waktu online. Tetapi digital well-being bukan hanya sekedar alat, tetapi bagaimana individu bisa bahagia dengan aktivitas digitalnya. Bagaimana ia mampu mempergunakan teknologi dengan bijak untuk kesejahteraannya. Dan bagaimana individu bisa menyeimbangkan kehidupan online dengan real life. What it means to live a life in a digital world. Dalam psikologi, istilah well-being erat dikaitkan dengan psychological well-being, sejahtera secara psikologis. Konsep ini dijelaskan oleh Reeve sebagai kondisi di mana kita memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, mampu mengatur tingkah laku, membuat keputusan, mengatur lingkungan kita, memaknai hidup, dan mampu mengembangkan diri. Psychological well-being terdiri dari 6 dimensi, yaitu self-acceptance atau penerimaan diri kita secara utuh, hubungan atau relasi yang positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Dalam hal ini, penguasaan lingkungan dan hubungan positif dengan orang lain adalah bagian penting dalam membentuk digital well-being, di mana kita akan dapat merasa sejahtera bila kita dapat mengendalikan situasi, mengubah, dan meningkatkan kualitas lingkungan sesuai dengan kebutuhan kita. Di sisi lain, kita juga menyadari bahwa pentingnya relasi dengan orang lain sangat mempengaruhi kita, sangat mempengaruhi kehidupan kita dan mempengaruhi kebahagiaan kita. Untuk bisa mencapai digital well-being, memang ada sejumlah software atau aplikasi yang bisa membantu. Tetapi dalam hal ini, kontrol diri sangat penting untuk bisa mencapai kondisi tersebut. Yang dimaksud dengan kontrol diri adalah kemampuan kita untuk mau lepas dari aktivitas online serta mengalihkan pada kegiatan yang lebih positif. Perlu diingat, interaksi kita dengan lingkungan alam, dengan keluarga, dengan orang terdekat adalah interaksi yang nyata atau yang real. Hal ini tentunya berhubungan dengan bagaimana kita sebagai manusia memiliki kebutuhan untuk tetap terkoneksi secara langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita tidak memiliki interaksi yang nyata, tentu saja well-being kita secara utuh akan terpengaruhi, sehingga memang diperlukan batasan-batasan baru ketika kita ingin menciptakan digital well-being kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan kehidupan nyata dan kehidupan digital? Yang pertama adalah awareness atau kesadaran bahwa kehidupan serta interaksi nyata adalah hal yang penting. Dekat dengan alam, aktivitas dengan orang terdekat, dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua, adalah hal yang sangat penting yang bisa kita usahakan dan bisa kita lakukan, asalkan kita memiliki kemauan. Aktivitas ini pada dasarnya juga bisa menambah kedekatan keluarga dan pemahaman antar anggota keluarga. Bahkan keluarga bisa menjadi tempat mendapatkan social support atau dukungan sosial.
Yang kedua adalah kemampuan self-control. Kita perlu memiliki kontrol diri, yaitu mampu memantau penggunaan berbagai tools serta akibatnya pada fisik dan mental kita. Selain itu, perlu ada kemauan untuk memberikan waktu off dari berbagai aktivitas digital. Kita bisa meluangkan weekend kita untuk berpuasa internet dulu. Jadi jauh-jauh dari alat-alat atau device-device yang biasanya kita gunakan secara rutin. Dan kemudian kita bisa mengalihkan pada hal-hal yang positif, seperti kita bisa berolahraga, bisa melakukan aktivitas dengan keluarga, bisa melakukan self-care. Jadi berikan waktu untuk kita di luar lingkungan digital. Kita juga harus bisa memahami kapasitas atau batasan kita. Jangan sampai terintimidasi dengan orang lain yang mungkin bisa bekerja terus-menerus secara online dan kelihatannya baik-baik saja. Kemudian intervention. Bagi kita yang masih bersekolah atau bekerja, kita bisa memperhatikan keluhan yang terjadi pada diri sendiri. Dalam hal ini kita memantau kondisi kita sendiri. Apakah kita sudah lelah, apakah kita terlalu banyak screen time, apakah kemudian emosi kita juga sudah mulai terganggu. Setelah kita memantau diri sendiri, kita kemudian bisa melakukan aktivitas sebagai bentuk coping dari aktivitas sebelumnya. Hal ini juga bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi kalau bisa jangan membiasakan anak untuk screen time terlalu lama atau beraktivitas online terus-menerus. Berikan aktivitas fisik yang baik untuk perkembangan fisik dan mental mereka. Mereka bisa diajak menggambar, bermain, bercerita, berolahraga, bahkan bisa memasak. Anak pun perlu diberi informasi mengenai kegunaan teknologi serta resikonya. Situasi saat ini mungkin penuh ketidakpastian dan memang menimbulkan kebingungan bagi kita. Tapi bagaimana cara kita menyikapi situasi yang terjadi, inilah yang bisa membuat kita dan orang-orang yang kita sayangi tetap sehat baik fisik maupun mental.